Kita dikondisikan untuk percaya bahwa penuaan dan kematian adalah ketetapan biologi yang mutlak bagi semua makhluk hidup. Namun, bagaimana jika di kedalaman samudera terdapat organisme mikro yang berhasil meretas kode evolusi dan meraih keabadian biologi? Sains modern, dari bioteknologi hingga eksperimen Silicon Valley, telah menghabiskan miliaran dolar hanya untuk memecahkan satu teka-teki. Bagaimana cara memperlambat penuaan seluler? Namun, sementara umat manusia masih terjebak dalam batasan usia eksponensial, alam justru sudah menyerahkan kunci keabadian tersebut pada suatu organisme laut berukuran mikro. Bagaimana mungkin suatu spesies mampu mengukur waktu biologinya sendiri? Secara sistem biologi, tubuh kita memiliki massa yang diatur oleh apa yang disebut sebagai batas Hayflick. Setiap kali sel somatik kita membelah untuk regenerasi, bagian pelindung di ujung kromosom yang dikenal sebagai telomer akan terus mengikis dan memendek. Ketika telomer ini habis, sel akan memasuki fase senescence atau penuaan, berhenti membelah hingga memicu kematian organisme. Ini adalah hukum entropi biologi yang universal. Namun, anomalinya bermula di hukum ini tidak berlaku bagi spesies Turritopsis dohrnii. Sebab organisme ini tidak hanya memperlambat degradasi selulernya. Turritopsis dohrnii memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan pembalikan siklus hidup dari fase dewasa secara seksual kembali ke fase larva paling awal, dan mereka dapat mengulangi siklus ini tanpa batas interupsi. Dalam literatur biologi, mekanisme curang ini disebut sebagai transdiferensiasi. Ketika ubur-ubur ini mengalami stres lingkungan, cedera fisik, atau kelaparan, alih-alih mati, mereka akan menyerap tentakel mereka sendiri dan kembali ke bentuk polip di dasar laut. Sel-sel yang sudah terdiferensiasi secara matang akan diprogram ulang oleh sistem genetiknya menjadi sel punca baru. Serupa jika sel kulit manusia yang menua bisa mendikte dirinya sendiri untuk kembali menjadi sel punca embrionik secara mandiri. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi bagi mereka ini adalah mekanisme perlindungan standar kehidupan. Jika kamu berasumsi bahwa anugerah evolusi ini hanya terbatas pada satu spesies ubur-ubur laut, penelitian biologi evolusioner berkata lain. Alam semesta ternyata menyimpan beberapa organisme lain yang menggunakan jalur genetika berbeda untuk mencapai status abadi. Subjek kedua adalah Hydra, organisme berbentuk tabung berbeda dengan manusia. Hydra tidak menunjukkan kurva penuaan atau peningkatan mortalitas seiring waktu. Mengapa? Karena sebagian besar tubuh mereka tersusun atas sel punca epitel yang memiliki kapasitas proliferasi tanpa batas. Jika tubuh mereka dipotong menjadi beberapa fragmen, setiap bagian akan meregenerasi sistem saraf dan organ tubuh baru secara utuh dalam hitungan hari. Kemudian kita memiliki tardigrada atau beruang air. Secara biologi mereka bisa menua, namun mereka menguasai trik adaptasi ekstrim bernama kriptobiosis. Saat menghadapi anoksia atau kekeringan ekstrim, mereka menonaktifkan proses metabolisme hingga menyentuh angka 0,01% dari aktivitas normal. Dalam fase mati suri, mereka mampu bertahan dari radiasi kosmik, ruang hampa udara, hingga paparan suhu ekstrim. Ketika kondisi lingkungan kembali stabil dan terpapar udara, metabolisme mereka akan teraktivasi kembali secara instan. Nah, sebuah pertanyaan sains yang mendasar muncul. Jika mekanisme keabadian dan ketahanan seluler ini secara cetak biru genetik sangat memungkinkan untuk tercipta, mengapa jalur evolusi manusia justru didesain menuju penuaan dan kematian? Mengapa mamalia tingkat tinggi seperti kita tidak dibekali fitur yang sama? Jawabannya terletak pada prinsip ekonomi biologi yang disebut evolutionary trade-off. Keabadian biologi sebenarnya adalah antitesis dari adaptasi dan spesiasi. Agar suatu spesies bisa terus berevolusi, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan lolos dari seleksi alam, populasi lama harus memberikan ruang bagi mutasi genetik baru melalui generasi berikutnya. Organisme seperti Turritopsis atau Hydra dapat mempertahankan keabadian karena struktur biologi mereka yang sangat sederhana dan tidak memiliki sistem saraf pusat yang kompleks. Manusia, di sisi lain, memiliki jaringan otak yang sangat padat untuk menyimpan memori dan memproses kesadaran tinggi. Jika sel-sel kita terus-menerus melakukan pemrograman ulang, seperti ubur-ubur,
maka seluruh memori, struktur kognitif, dan integritas kesadaran kita sebagai individu akan terhapus secara periodik. Kematian seluler secara evolusioner adalah harga kompensasi yang harus dibayar agar spesies kita dapat mempertahankan kapasitas otak yang unggul. Pada akhirnya, keberadaan abadi ini membuktikan bahwa batas-batas biologi yang kita anggap mutlak hari ini sebenarnya masih menyimpan ruang anomali yang luas. Bagi manusia, keabadian fisik mungkin bukanlah tujuan akhir yang efisien dari segi evolusi, karena keabadian manusia sejati tidak terletak pada pelestarian sel somatik kita, melainkan pada transmisi gagasan, ilmu pengetahuan, dan yang kita wariskan. Berbicara tentang keunikan sistem biologi tubuh manusia, pernahkah kamu terbangun dari tidur dalam kondisi sadar penuh, namun seluruh sistem motorik kamu mengalami kelumpuhan total atau yang sering disebut ketindihan? Secara sosiologis, fenomena ini sering dikaitkan dengan aspek mistis lokal. Namun, dunia neurologi memiliki analisis medis yang jauh lebih rasional sekaligus menegangkan di balik disfungsi fase tidur REM ini. Sampai jumpa di video berikutnya.